Pernahkah kita bertanya, bagaimana selembar kain batik mampu menceritakan sejarah, budaya, hingga perjalanan sebuah bangsa? Di kota Pekalongan, ada sebuah tempat yang menyimpan kisah itu. Sebuah ruang yang menjadi saksi perjalanan batik dari masa ke masa, yaitu Museum Batik Pekalongan. Memasuki museum, pengunjung akan disambut dengan beragam motif batik yang memiliki keunikan masing-masing. Setiap corak, warna, dan pola menyimpan makna filosofis yang lahir dari kehidupan masyarakat, tradisi, hingga pengaruh budaya yang berkembang selama ratusan tahun. Sejarah dari Museum Batik Pekalongan. Jadi Museum Batik Pekalongan ini diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu pada tanggal 12 Juli 2006 ya. Menempati bangunan peninggalan Belanda yang diperkirakan dibangun di sekitar tahun 1906 ya. Yang awalnya ini merupakan kantor keuangan pabrik gula sewilayah Pekalongan. Nah, sebetulnya embrio dari Museum Batik sendiri itu sudah ada ya di kurang lebihnya tahun 1972. Itu dulu ada di kompleks THR Taman Hiburan Rakyat atau Monumen itu ya. Kemudian pada tahun 1990 berpindah ke Dinas Pariwisata yang ada di kompleks perkantoran yang ada di Jalan Majapahit. Baru tahun 2006 dipindahkan di sini dengan berbagai alasan dan pertimbangan ya, untuk sarana, fasilitas ya, layaknya sebuah museum. Kita harapkan di gedung ini ada seperti itu. Pekalongan ini kan sudah dikenal sebagai kota batik, Mbak. Jadi keberadaan museum ini kan menjadi penguat ya terkait dengan batik. Jadi apapun mengenai batik itu semua bisa didapatkan di Museum Batik Pekalongan. Dan di Museum Batik Pekalongan tidak hanya dengan batik-batik Pekalongan saja, tapi batik dari sebagian daerah yang ada di Indonesia, bahkan sebagian ada juga batik dari luar Indonesia seperti itu. Jadi harapan kita ini menjadi rujukan ya, batik itu semua ada di sini seperti itu. Museum Batik Pekalongan merupakan salah satu destinasi budaya yang menjadi kebanggaan masyarakat. Berlokasi di pusat kota Pekalongan, museum ini tidak hanya menyimpan ratusan koleksi batik dari berbagai daerah di Indonesia, tetapi juga menjadi pusat edukasi bagi siapa saja yang ingin mengenal batik lebih dekat. Kita memiliki kurang lebihnya sekitar 1.200 koleksi yang terdiri dari beberapa batik ya, batik pesisiran, pedalaman, batik Nusantara, dan beberapa batik mancanegara seperti itu. Jadi kalau di koleksi Museum Batik kita punya motif pengaruh Belanda, itu ada motif dongeng Cinderella yang diperkirakan dibuat ataupun diproduksi di tahun 1900 awal, seperti itu. Biasanya setiap motif itu punya kekhasannya masing-masing, Mbak. Kalau di batik pesisiran seperti Pekalongan itu kan biasanya lebih colorful, lebih banyak warna. Kemudian kalau yang di batik pedalaman syarat akan nilai, makna, filosofi seperti itu. Di Museum Batik Pekalongan kan kita punya bagian konservasi. Jadi di tiap kali pameran ya, itu biasanya nanti kan kain-kain itu nanti di maintenance ya, artinya dirawat ya, misalnya dengan teknisnya dengan dibersihkan ya dengan sikat halus. Kemudian nanti ada juga perawatan yang lain, mungkin batiknya itu harus digulung dan beberapa treatment yang lain seperti itu. Jadi Museum Batik ini kan pada umumnya selain kegiatan kunjungan ya, itu kan juga ada kegiatan workshop. Jadi selain pengunjung atau masyarakat melihat motif-motif batiknya, mereka nanti juga akan bisa untuk mencoba ya, berlatih membuat batik. Ada untuk proses batik tulis, batik cap. Bahkan nanti kalau pelatihannya itu intens ya, mereka bisa dari proses awal bahkan sampai proses akhir seperti itu. Museum Batik Pekalongan ini kan ini sudah ada ya seperti itu. Jadi memang kita mengajak untuk generasi muda ya
museum ini menjadi tempat edukasi, ya, tempat rujukan apapun mengenai batik, ya, dari motif, kemudian dari pelatihan, ya, pembelajaran batik, ya, yang kita harapkan untuk generasi muda ini lebih peduli, ya. Jadi salah satu upaya kita untuk tetap menjaga melestarikan batik, kita berkunjung ke museum batik. Kita akan dapatkan semuanya berkaitan dengan batik, seperti itu. Utamanya sih pengen ngenalin anak museum itu apa, kan kebetulan anak mau masuk TK, ngejelasin dikit-dikit, oh museum itu seperti ini, dalamnya ini, gitu sih. Beragam ya, keanekaragaman motif gitu ya, ternyata tidak hanya batik Pekalongan saja, ternyata di dalamnya itu meliputi Nusantara ya, bahkan global juga ada, seperti motif Putri Tidur itu kan bukan dari Indonesia sebetulnya dongengnya, itu kan dari luar juga, ternyata diadaptasi di sini juga gitu. Pengalaman sih ya, pengalaman ngajarin anak, oh museum itu ternyata seperti ini gitu. Ya seperti wisata edukasi ya untuk anak ya. Harapannya minimal dipertahankan kondisinya sudah bagus ya. Kalau misalkan dibagusin lagi sih lebih bagus. Tapi saya sih nggak ada ide untuk yang gimana-gimana. Tapi untuk segininya udah bagus sih. Tempatnya juga bersih, nyaman. Pengalaman ini memberikan pemahaman bahwa membatik bukan sekedar motif, melainkan sebuah karya seni yang membutuhkan ketelitian, kesabaran, dan kreativitas. Mengunjungi Museum Batik Pekalongan bukan sekedar menikmati keindahan kain bermotif. Lebih dari itu, setiap langkah di dalam museum adalah perjalanan memahami sejarah, menghargai karya para pembatik, dan menumbuhkan rasa bangga terhadap identitas bangsa. Karena di setiap goresan batik tersimpan cerita. Di balik setiap motif ada nilai budaya. Dan di Museum Batik Pekalongan, warisan itu terus hidup untuk dikenalkan kepada generasi hari ini dan masa depan.